Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah guru prakarya dan kewirausahaan Dari Mandua, Surakarta. Nama Ibu Yeni Susanti. Nama Ibu Mutiara Kusuma Ananda Pramusita. Di video ini kita akan mempelajari materi kelas 10, yaitu tentang Kewirausahaan kerajinan dari budaya lokal. Perhatikan baik-baik ya. Selamat ya untuk kalian yang sekarang menjadi siswa kelas 10. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana budaya lokal bisa menjadi inspirasi kerajinan. Kita tahu sendiri kan bahwa Indonesia memiliki beraneka macam kebudayaan yang bisa kita dijadikan inspirasi untuk kerajinan. Kira-kira kerajinan apa saja ya yang bisa dibuat dari budaya lokal? Yuk kita cari tahu sama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita beranjak ke sana, alangkah baiknya kalau kita pelajari terlebih dahulu konsep dari wirausaha. Jadi, wirausaha itu berasal dari kata wirah dan usaha, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat kesempatan bisnis sehingga dapat mengambil keuntungan dalam memperoleh kesuksesan. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari mengenai karakteristik wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kita harus memiliki beberapa karakter. Di antaranya yang pertama, percaya diri. Artinya ketika kita sudah memasuki dunia bisnis, maka rasa percaya diri kita harus lebih ditingkatkan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Artinya apakah bisnis yang kita jalani itu masih dapat bisa kita lanjutkan, kita terapkan pada masa yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, orisinil. Artinya semua ide karya itu harus berasal dari diri kita, tidak menjiplak dari hasil karya orang lain. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dalam kita berbisnis, kita tentu saja akan menghadapi berbagai masalah, termasuk rugi dan lain sebagainya. Kita harus berani mengambil semua resiko itu. Kemudian yang kelima, kepemimpinan. Artinya ketika kita berkecimpung dalam dunia bisnis, maka kita harus punya rasa kepemimpinan yang lebih tinggi, karena kita akan memimpin sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih yang kita bisa buat dari budaya lokal, contoh-contohnya, inspirasinya. Yuk kita lihat di sebelah sini. Yang pertama itu adalah patung ukir, kayu patung ukir dari Jepara. Kemudian yang kedua itu adalah patung Loro Blonyo yang artinya simbol sebagai kesuburan ataupun kekuatan untuk rakyat Jawa. Kemudian yang ketiga adalah kerajinan gerabah yang berasal dari Lombok. Yang keempat adalah kerajinan wayang kulit. Kalian pasti tahu kan wayang kulit seperti apa? Kemudian yang kelima adalah topeng Panji dari Cirebon, dan yang terakhir adalah patung Asmat dari Papua. Berikutnya kita pelajari materi selanjutnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih menjadi seorang wirausaha, apa saja langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah langkah perencanaan. Dalam langkah perencanaan, kita harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fokus. Kemudian dalam perencanaan, kita harus membuat usaha agar sesuai dengan visi, misi, maupun tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah rasional dan faktual. Artinya, didasarkan pada pikiran yang masuk akal. Jadi sesuai dengan ide-ide kita ya. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas dalam berkelanjutan dan memperkirakan kondisi masa depan. Dan yang keempat, fleksibel, yaitu disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, ingat baik-baik,
operasional dalam usaha untuk melakukannya sesederhana mungkin sehingga secara rinciannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu ya kira-kira. Selain yang dijelaskan Bu Mutiara tadi, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika melakukan perencanaan wirausaha. Yang pertama adalah identifikasi peluang usaha. Yang kedua, memilih usaha. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, skill dan kesiapan mental. Yang kelima, ketersediaan bahan baku. Yang keenam, modal. Yang ketujuh, proposal usaha. Dalam kita berwirausaha, kita juga didukung oleh kemampuan-kemampuan dalam sumber daya. Dalam sumber daya ini ada 6 loh. Yang pertama, man, yang kedua money, yang ketiga adalah material, kemudian yang keempat adalah mesin, yang kelima methods, dan yang terakhir adalah market. Jangan lupa ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah pelajari tentang perencanaan dalam wirausaha. Sekarang kita lanjutkan pada tahap produksi. Ketika kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, maka selanjutnya kita lakukan produksi. Dalam produksi ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, persiapan bahan. Kemudian yang kedua, pembentukan termasuk pembuatan pola maupun gambar. Yang ketiga adalah perakitan. Kemudian yang keempat adalah finishing. Oke anak-anak, tadi kita sudah pelajari 2 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua produksi. Dan di sini kita akan mempelajari tahap yang terakhir, yaitu adalah pemasaran. Ketika kita sudah menghasilkan sebuah produk kerajinan, selanjutnya kita akan melakukan pemasaran. Di mana pemasaran itu dapat kita lakukan baik melalui kegiatan offline maupun online melalui internet. Kegiatan offline bisa kita lakukan seperti melakukan bazar atau pameran, sedangkan online dapat kita lakukan melalui internet baik sosial media maupun e-commerce. Baik anak-anak, kalian sudah paham kan bagaimana dasar-dasar ataupun konsep-konsep untuk menjadi seorang wirausaha? Selamat berwirausaha ya. Oke, untuk bisa memahami teori ini lebih detail, kalian coba untuk membuat ide bisnis dari inspirasi budaya lokal yang ada di sekitar kalian ya. Jadi itu dulu untuk video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, Subscribe, kemudian di komentar di bawah video ini ya. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.